Kebakaran dahsyat terjadi di depot minyak di dua kota Ukraina, Zhytomyr dan Chernihiv. Pemerintah Ukraina menuding depot minyak itu diserang dari udara oleh Rusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Ismarani dari 12 IPS 5 dengan nomor urut absen 09. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas mengenai runtuhnya Uni Soviet hingga perkembangannya pada perang antara Rusia dan Ukraina. Untuk pemenuhan penugasan sejarah peminatan. Langsung saja ke pembahasannya. Lanjut ke pembahasannya, yaitu saya akan menjelaskan dulu mengenai latar belakangnya berdirinya Uni Soviet. Uni Soviet, negara yang pengucapan bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Union of Soviet Social Republics atau USSR, atau singkatannya disebut dengan Soviet Union. Pasca Perang Kedua, Uni Soviet terkenal sebagai salah satu negara pemenang perang. Perannya yang sangat luar biasa membuat negara ini menjadi negara yang paling mempunyai pengaruh kuat terhadap perubahan politik dunia pasca Perang Kedua, yang pada saat itu memunculkan dua negara besar yang memiliki kekuatan politik atau superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kebijakan Uni Soviet hingga tahun 1980 diwarnai oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada kebijakan luar negeri dengan membantu negara sekutunya atau sekalipun terlibat dengan urusan dalam negeri dari negara lain. Hal tersebut tak lain sebagai untuk menanamkan pengaruh ideologi komunis. Awal berdirinya Uni Soviet dimulai ketika Partai Bolshevik pemimpin Vladimir Lenin mendominasi pasukan Soviet di Revolusi Rusia pada tahun 1917 dan Perang Sipil Rusia. Pasukan Soviet terdiri dari koalisi para pekerja dan tentara yang menyerukan pembentukan sebuah negara sosialis di wilayah bekas kekaisaran Rusia. Barulah pada tanggal 30 Desember 1922, Uni Soviet secara resmi berdiri. Di sana, semua tingkat pengendalian pemerintah jatuh ke tangan Partai Komunis dan Politbiro yang secara efektif memimpin Soviet. Politbiro atau Politichskoye Buro adalah biro politik Komite Pusat Komunis Uni Soviet yang berfungsi sebagai pembuatan kebijakan pusat dan badan pelaksana di Partai Komunis. Dalam bidang ekonomi, industri di Uni Soviet sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh negara, sedangkan lahan pertanian dibagi menjadi kolektif yang juga dikelola oleh negara. Setelah beberapa dekade berdiri, Uni Soviet menjadi salah satu negara yang paling kuat serta berpengaruh pada eranya karena mencakup 15 republik, yaitu Rusia, Ukraina, Georgia, Belarusia, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, Latvia, Lituania, dan Estonia. Di sini saya akan mulai menjelaskan kebijakan pada masa pemerintahan Vladimir Lenin. Vladimir Ilyich Ulyanov atau yang lebih dikenal dengan julukan Lenin adalah seorang tokoh revolusioner komunis, politikus, dan teoretikus politik yang berkebangsaan Rusia. Nama Lenin sebenarnya adalah nama samaran yang diambil dari nama sungai Lena di Siberia. Ia menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia atau RSVS Rusia pada tahun 1917 hingga kematiannya. Dan ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Uni Soviet dari tahun 1922 hingga akhir hayatnya. Lenin berhaluan politik Marxis dan telah ikut menyumbangkan gagasan politiknya dalam pemikiran Marxis yang disebut dengan sebagai Leninisme. Gagasan itu bila digabung dengan teori ekonomi Marx dikenal dengan sebutan Marxisme-Leninisme. Lanjut di sini saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan Vladimir Lenin. Setelah meraih kekuasaan, rezim Lenin mengeluarkan sejumlah dekret. Yang pertama adalah dekret lahan, yang menyatakan bahwa lahan aristokrat dan gereja ortodoks
akan dinasionalisasi dan diretribusikan kepada para petani oleh pemerintah setempat. Hal ini tidak sejalan dengan keinginan Lenin untuk melancarkan kolektivitasasi pertanian, tetapi dekret ini secara resmi mengakui penyitaan lahan yang dilakukan oleh para petani. Pada November 1917, pemerintah mengeluarkan dekret pers yang menutup banyak kantor media yang dianggap kontra revolusi. Pemerintah mengeklaim bahwa keputusan tersebut bersifat sementara. Dekret ini sendiri menuai banyak sekali kritikan, termasuk dari kelompok Bolshevik, karena dianggap telah mencederai kebebasan pers. Pada November 1917, Lenin mengeluarkan deklarasi hak-hak rakyat Rusia yang menyatakan bahwa kelompok etnis non-Rusia yang tinggal di wilayah Republik memiliki hak untuk mendirikan negara mereka sendiri, yang mengakibatkan beberapa negara mengumumkan kemerdekaan mereka sendiri seperti Finlandia, Lituania, Latvia, Ukraina, Estonia, Transkaukasia, dan Polandia. Pada bulan yang sama dikeluarkannya deklarasi hak-hak Rusia. Sovnarkom juga menetapkan bahwa sebuah dekret yang mengubarkan sistem hukum Rusia dan menyerukan penggunaan hati nurani revolusioner untuk menggantikan hukum. Pengadilan-pengadilan digantikan oleh sistem 2 tingkat, yaitu pengadilan revolusioner untuk menindak kejahatan kontra revolusi, serta pengadilan rakyat untuk mengadili kejahatan lainnya. Pada Oktober 1917, Lenin mengeluarkan sebuah dekret yang membatasi jam kerja menjadi 8 jam per hari. Ia juga mengeluarkan dekret pendidikan Rusia atau rakyat yang menyatakan bahwa pemerintah akan menjamin pendidikan gratis rakyat dan juga sekuler untuk semua anak-anak di Rusia, dan sebuah dekret yang mendirikan sistem panti asuhan negara. Pada Januari 1918, pemerintah mengeluarkan keputusan untuk memisahkan gereja dari negara dan melarang pelajaran agama di sekolah-sekolah. Pada November 1917, Lenin mengeluarkan dekret kendali oleh buruh yang menyerukan kepada buruh-buruh dari setiap usaha untuk mendirikan sebuah komite untuk memantau manajemen usaha mereka. Pada bulan tersebut, dikeluarkan pula perintah untuk mengambil alih emas negara. Bank-bank juga dinasionalisasi, dan langkah ini dianggap oleh Lenin sebagai langkah besar untuk menuju sosialisme. Lalu saya akan menjelaskan kebijakan pada masa pemerintahan Joseph Stalin. Joseph Vissarionovich Stalin adalah pemimpin Uni Soviet dari pertengahan 1920 sampai kematiannya pada tahun 1953 dengan jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Komite Pusat Partai Komunis Uni Soviet. Ia secara efektif merupakan seorang diktator. Stalin adalah diktator yang paling berbahaya sepanjang masa. Pada 1930, atas perintahnya jutaan petani dibunuh atau mati kelaparan. Stalin bersalah atas kematian lebih dari 20 juta orangnya sendiri selama 29 tahun memimpin Rusia. Lanjut, saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Joseph Stalin. Stalinisme adalah kebijakan tentang bagaimana membangun sosialisme dan membangun masyarakat komunis. Dipahami dan dilaksanakan oleh Joseph Stalin antara tahun 1929 hingga 1953. Politik Stalin di Uni Soviet meliputi pembersihan besar-besaran, otoritarianisme, industrialisasi yang pesat, teori sosialisme di suatu negara, sebuah negara yang tersentralisasi, kolektivisasi pertanian, dan subordinasi kepentingan pihak komunis asing untuk orang-orang dari Partai Komunis Uni Soviet. Dianggap partai yang paling terdepan dari garda depan revolusi komunis pada saat itu.
Industrialisasi Stalinisme secara resmi dirancang untuk mempercepat pembangunan menuju komunisme, menekankan bahwa industrialisasi yang pesat seperti itu diperlukan karena negara itu sebelumnya terbelakang secara ekonomi dibandingkan negara-negara lain, dan bahwa itu diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh internal dan eksternal komunisme. Industrialisasi yang cepat disertai dengan kolektivisasi masa pemerintahan dan urbanisasi yang cepat pesat. Urbanisasi yang cepat konvergensi banyak desa kecil-kecilan kota. Industrialisasi Stalinis secara resmi dirancang untuk mempercepat pembangunan menuju komunisme, menekankan bahwa industrialisasi yang cepat seperti itu diperlukan karena negara itu sebelumnya terbelakang secara ekonomi dibandingkan dengan negara-negara lain, yaitu dan bahwa itu diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh internal dan eksternal komunisme. Industrialisasi Stalinis secara resmi dirancang untuk mempercepat pembangunan menuju komunisme, menekankan bahwa industrialisasi yang pesat seperti itu diperlukan karena negara itu sebelumnya terbelakang secara ekonomi dibandingkan negara-negara lain, dan bahwa itu diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh internal dan eksternal komunisme. Industrialisasi yang pesat disertai dengan kolektivisasi masa pertanian dan urbanisasi yang cepat. Urbanisasi yang cepat dikonversi banyak desa kecil ke kota-kota industri. Untuk mempercepat pengembangan industrialisasi, Stalin secara pragmatis membuat kontrak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta besar Amerika, seperti Ford Motor Company, yang di bawah pengawasan negara membantu dalam mengembangkan dasar industri ekonomi Soviet dari tahun 1920 sampai tahun 1930. Setelah perusahaan swasta Amerika menyelesaikan tugas-tugas mereka, badan usaha milik negara Soviet mengambil alih. Lanjut, saya akan menjelaskan kebijakan pada masa Nikita Khrushchev. Destalinisasi merupakan suatu proses atau geraknya berupa mencela serta menghapus peraturan Stalin dalam segala bentuknya dari panggung politik Uni Soviet. Destalinisasi dipelopori oleh pemimpin Uni Soviet, yakni Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev melakukan berbagai kebijakan, antara lain: 1. Memotong anggaran pertahanan, menghapus sistem perbudakan atau gulag. Yang kedua, melakukan demokratisasi kehidupan politik, memberantas sistem komando, administrasi, birokrasi, membuat kebijakan dalam pertanian, dalam hal ini adalah menanam jagung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebijakan pada masa pemerintahan Leonid Brezhnev. Kebijakan luar negeri Brezhnev mencerminkan konservatisme dan penguatan kembali hegemoni Soviet terhadap negara-negara yang tergabung dalam kubu sosialis, untuk mengantisipasi ancaman runtuhnya kubu sosialis dengan hubungan politik, militer, dan ekonomi. Lanjut, saya akan menjelaskan kebijakan pada masa pemerintahan Mikhail Gorbachev. Ada 3 kebijakan Mikhail Gorbachev pada masa Perang Dingin di dalam memimpin Uni Soviet, yakni yang pertama adalah Glasnost, diartikan sebagai keterbukaan. Glasnost adalah kebijakan yang dilakukan selama masa pemerintahan Mikhail Gorbachev pada pertengahan tahun 1980. Kebijakan ini meliputi keterbukaan dalam semua bidang di institusi pemerintah Uni Soviet, termasuk kebebasan informasi. Yang kedua ada perestroika. Istilah perestroika dilakukan untuk reformasi politik dan ekonomi yang dimulai pada Juni 1987. Perestroika berarti restrukturisasi, yakni melakukan restrukturisasi ekonomi Soviet. Salah satu kebijakan yang dilakukan dalam perestroika adalah memisahkan Rusia dari kebijakan Marxisme dan Leninisme di masa lalu. Perestroika bertujuan untuk membuat Uni Soviet pada realitas keterbukaan dan transparansi. Dilakukannya supremasi hukum, check and balance, dan pluralisme.
Yang ketiga ada demokratisasi, adalah menanamkan nilai-nilai demokrasi yang ada di dalamnya. Demokratisasi menanamkan bahwa pemerintah harus berdasarkan rakyat atau demokratis. Dampak terbesar pada Perang Dingin saat dipimpin oleh Mikhail Gorbachev adalah Glasnost dianggap sebagai memberikan dampak pada kebebasan masyarakat di Uni Soviet. Akibatnya, media mulai mengekspos masalah-masalah ekonomi serta politik yang selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintah komunis. Dan keterbukaan ini menyebabkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat Uni Soviet pada pemerintahan yang kemudian menimbulkan nasionalisme. Hingga akhirnya banyak dari daerah Uni Soviet yang memerdekakan dirinya. Negara tersebut kita kenal yang merdeka seperti Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraina, Tajikistan, Latvia, dan negara di Asia Tengah dan Eropa lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintahan Uni Soviet di bidang politik, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di bidang ekonomi, Uni Soviet menjadi negara pertama yang menerapkan sistem ekonomi terencana, di mana produksi dan distribusi dilakukan secara terpusat dan dikendalikan oleh pemerintah. Kondisi ekonomi Uni Soviet terus bertumbuh hingga pertengahan tahun 1980 selama periode 1950 sampai 1960. Pertumbuhan ekonominya juga lumayan tinggi. Namun, setelah tahun 1970, pertumbuhan ekonomi Uni Soviet sebenarnya sudah mengalami stagnan, meski masih terus bertumbuh secara positif. Pada tahun 1987, Mikhail pun mencoba memperbaiki dan mereformasi ekonomi melalui program miliknya, Perestroika. Kebijakan ini untuk melonggarkan kendali negara atas perusahaan, tetapi tidak diikuti dengan intensif pasar sehingga terjadi penurunan drastis pada hasil produksi. Perekonomian Uni Soviet pun mengalami kolaps setelah terpengaruh dari berkurangnya nilai ekspor minyak pada tahun 1980. Di bidang politik, terdapat 3 kebijakan yang terkenal, yaitu kebijakan Glasnost, kebijakan Perestroika, Troika, dan kebijakan demokratisasi. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Uni Soviet berhasil menciptakan sistem pendidikan yang mendorong program modernisasi yang ambisius dan pada akhirnya mengubah negara itu menjadi negara besar. Sebelum revolusi 1917, jumlah taman kanak-kanak di seluruh wilayah Kekaisaran Rusia tak sebanding dengan populasi penduduknya yang sangat besar. Namun situasi ini berubah drastis setelah Bolshevik mengambil alih kekuasaan. Bolshevik mendukung kesetaraan perempuan dan mengampanyekan keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini berdampak pada perkembangannya jaringan fasilitas-fasilitas prasekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ideologi komunis dalam pemerintahan komunis. Komunisme merupakan salah satu ideologi yang ada di dalam ilmu politik dan ekonomi. Ideologi ini mulai muncul dan berkembang sekitar tahun 1980. Komunisme merajuk pada gerakan sosial politik yang dulu pernah terjadi di Perancis. Konsep ideologi komunis merupakan ide negara tanpa kelas. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, komunisme merupakan doktrin politik serta ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan publik dengan kontrol komunal, yang setidaknya mencakup alat produksi utama dan penggunaan sumber daya alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan, program, peran, dan penyebab kehancuran fakta pertahanan Uni Soviet, yaitu Fakta Warsawa. Uni Soviet sebagai negara pesaing AS di Blok Timur sebelum dalam Perang Dingin runtuh di tahun 1991. Yang menjadi penanda runtuhnya paham komunisme dunia. Kendati masih tersisa di beberapa negara.
Penyebabnya adalah yang pertama, pemberlakuan kebijakan Glasnost dan Perestroika yang mendorong rakyat menyuarakan aspirasinya termasuk melakukan demonstrasi. Yang kedua, ada kontrol negara yang melemah dari Uni Soviet kepada rakyatnya dengan kebijakan Gorbachev tersebut. Yang ketiga, mulai masuknya pengaruh budaya dari blok Barat AS yang membuka mata rakyat akan demokrasi. Yang keempat, bobroknya pemerintah Uni Soviet yang juga penuh dengan praktek korupsi. Runtuhnya Uni Soviet ditandai dengan adanya krisis dalam berbagai bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu, adanya konflik etnis juga mendorong runtuhnya Uni Soviet. Di sisi lain, jumlah Republik Uni Soviet juga melepaskan diri dari Uni Soviet. Lanjut ke pembahasannya. Uni Soviet merupakan sebuah negara yang menganut paham sosialis yang berdiri pada tahun 1922. Letak Uni Soviet berada di Eurasia. Wilayah Uni Soviet sangat luas dan merupakan salah satu negara adikuasa serta berpengaruh. Akan tetapi, kejayaan Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Uni Soviet mengalami kemerosotan dengan ditandai oleh berbagai krisis yang menerpa. Beberapa di antaranya oleh krisis di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu, faktor-faktor yang meruntuhkan Uni Soviet adalah yang pertama, adanya krisis politik. Kepentingan dan ketegangan politik di Uni Soviet disebabkan oleh Leninisme. Yang kedua, adanya krisis sosial dan budaya. Masyarakat Uni Soviet pada masa itu mempunyai kadar atau taraf hidup yang sangat rendah. Di sisi lain, pembagian kelas juga diberlakukan. Yang ketiga, negara Soviet mempunyai sifat totaliter, proletariat. Pemerintah Uni Soviet dijalankan dengan cara diktator, sehingga rakyat tidak mempunyai kebebasan dalam menjalankan kehidupannya. Hal tersebut juga memicu ketakutan yang ada pada masyarakat Uni Soviet saat itu dan kebebasan rakyat dibatasi oleh pemerintah. Yang keempat, terjadinya kemunduran dan krisis perekonomian. Sistem sosialisme dijadikan pokok dari sistem perekonomian. Pengelolaan keuangan negara juga dilakukan dengan secara sentralistik. Pemerintah pusat memegang kendali penuh terhadap perekonomian negara, baik dari produksi, harga suatu barang, sampai dengan distribusi barang. Selain itu, adanya pemborosan ekonomi dan keterbelakangan teknologi menjadi pemicunya. Adanya perancangan Glasnost dan Perestroika. Hal ini yang menjadi salah satu pemicu runtuhnya Uni Soviet, karena menimbulkan pecahnya revolusi sosial di Eropa Timur yang membuat paham komunis meragukan sistem sosial komunis. Permasalahan etnis di berbagai wilayah di Uni Soviet. Hal ini memicu banyaknya kerusuhan dan demonstrasi atau protes oleh berbagai etnis di Uni Soviet. Adanya pembubaran Pakta Warsawa. Pembubaran tersebut dimanfaatkan oleh berbagai negara dalam naungan Uni Soviet untuk memisahkan diri dari hal ini. Dan hal ini memberikan mundurnya kekuatan dari Uni Soviet. Pakta Warsawa akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Maret 1991. Runtuhnya Uni Soviet dibuktikan dengan adanya Piagam Baleveza yang merupakan bentuk dari pembubaran Uni Soviet yang kemudian disusul dengan pembubaran Majelis Agung Uni Soviet pada tanggal 26 Desember 1991. Hal ini yang menandakan pembubaran Uni Soviet sebagai salah satu aliansi atau perserikatan. Di sini, saya akan menjelaskan kehancuran Uni Soviet. Yang pertama dari faktor politik. Faktor politik adalah penyebab runtuhnya Uni Soviet yang paling utama. Ketika Mikhail Gorbachev diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet atau CPSU pada tanggal 11 Maret 1945. Tujuan domestik utamanya adalah untuk memulai kehidupan ekonomi Soviet yang hampir mati dan untuk merampingkan birokrasi pemerintah yang rumit. Ketika upaya awalnya dalam reformasi gagal memberikan hasil yang signifikan, ia melembagakan kebijakan Glasnost atau keterbukaan dan Perestroika atau restrukturisasi.
Yang pertama dimaksudkan untuk mendorong dialog, sedangkan yang kedua memperkenalkan kebijakan pasar semu untuk industri yang dijalankan pemerintah. Alih-alih memicu kebangkitan dalam pemikiran komunis, Glasnost membuka pintu air untuk kritik terhadap seluruh aparat Soviet. Negara kehilangan kendali atas media dan ruang publik, dan gerakan reformasi demokratis mulai berkembang di seluruh blok Uni Soviet. Sedangkan kebijakan perestroika juga menunjukkan yang terburuk dari sistem kapitalis dan komunis, yaitu kontrol harga dicabut di beberapa pasar, tetapi struktur birokrasi yang ada dibiarkan. Yang berarti bahwa pejabat komunis dapat melawan kebijakan yang tidak menguntungkan mereka secara pribadi. Yang kedua ada dari faktor ekonomi. Penyebab runtuhnya Uni Soviet yang kedua adalah faktor ekonomi. Dengan beberapa ukuran, ekonomi Soviet adalah yang terbesar dari kedua di dunia pada tahun 1990. Tetapi kekurangan barang-barang konsumsi adalah hal yang normal, dan penimbuhan juga adalah hal biasa. Diperkirakan bahwa ekonomi pasar gelap Soviet setara dengan lebih dari 10% PDB resmi negara itu. Stagnasi ekonomi telah melumpuhkan negara selama bertahun-tahun, dan reformasi perestroika makin memperburuk masalah. Yang ketiga ada faktor militer. Aktor militer juga berperan besar dalam penyebab runtuhnya Uni Soviet. Terdapat kepercayaan yang dipegang secara luas bahwa pengeluaran pertahanan Uni Soviet dipercepat secara dramatis dalam menanggapi kepresidenan Ronald Reagan dan proposal seperti inisiatif pertahanan strategis. Yang keempat ada faktor sosial. Faktor lain yang menjadi penyebab runtuhnya Uni Soviet yakni faktor sosial. Pada tahun 31 Januari 1990, McDonald's membuka restoran pertamanya di Moskow. Gambar lengkungan emas di lapangan Pushkin tampak seperti kemenangan kapitalisme barat, dan pelanggan berbaris di sekitar blok dan mencicipi Big Mac pertama mereka. Tapi tampilan seperti itu tidak jarang di tahun-tahun terakhir Uni Soviet. Orang-orang Moskow mengantri sama panjangnya dengan koran-koran liberal edisi pagi. Glasnost memang telah membawa banyak konsep, ide, dan pengalaman baru, dan warga Uni Soviet sangat ingin menjelajahinya, baik itu melahap esai tentang demokratisasi dari para filsuf politik terkemuka atau mencelupkan kaki ke ekonomi pasar melalui gaya barat dengan makanan cepat saji. Publik Soviet muak dengan meluasnya endemik korupsi di negara Soviet. Gorbachev dengan Glasnost dan Perestroika tidak lain adalah transformasi semangat Soviet, sebuah kesepakatan baru antara rezim Soviet dan rakyatnya. Yang kelima ada faktor nuklir. Sepanjang Perang Dingin, Uni Soviet dan Amerika Serikat berada di ambang kehancuran nuklir bersama. Namun, tak banyak yang tahu bahwa Uni Soviet ternyata pada akhirnya dihancurkan oleh insiden yang melibatkan pembangkit listrik tenaga nuklir sipil miliknya sendiri. Gorbachev telah berkuasa selama lebih dari setahun, ketika pada tanggal 26 April 1986, reaktor unit 4 di pembangkit listrik Chernobyl di Pripyat sekarang di Ukraina meledak. Ledakan dan kebakaran berikutnya melepas lebih dari 400 kali jumlah dampak radioaktif seperti bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Tanggapan resmi terhadap bencana itu akan menjadi ujian bagi doktrin keterbukaan Gorbachev. Dan dalam hal itu, Glasnost dianggap sangat kurang. Pejabat Partai Komunis bertindak cepat untuk menekan informasi tentang parahnya bencana, bahkan memerintahkan parade dan perayaan May Day di daerah yang terkena bencana harus berjalan secara rencana, meskipun ada resiko paparan radioaktif.
lanjut saya akan menjelaskan mengenai kondisi-kondisi negara pecahan Uni Soviet yang berhasil bebas dan merdeka. Yang pertama, salah satunya adalah Rusia. Rusia adalah negara pecahan Uni Soviet terbesar sekaligus yang terbesar di dunia saat ini. Memiliki banyak teknologi maju, juga angkatan bersenjata yang persenjataannya lengkap. Salah satunya negara maju yang juga memiliki banyak wisata asing. Yang kedua ada Armenia. Armenia adalah negara yang memiliki iklim dingin sepanjang tahun. Namun iklim tersebut tidak menjadi masalah untuk kehilangan wisatawan karena banyaknya pemandangan alam yang indah di Armenia. Wisatawan asing pun turut berkunjung untuk menikmatinya. Yang ketiga ada Latvia. Adalah salah satu negara pecahan Uni Soviet yang pernah memiliki masalah dengan Rusia disebabkan karena hal yang sama dengan yang Ukraina lakukan baru-baru ini. Tidak termasuk negara yang terkenal memiliki banyak wisatawan, namun teknologi di negara ini sudah cukup tinggi sehingga bisa dibilang sebagai negara maju. Yang keempat ada Ukraina. Ukraina adalah salah satu pecahan Uni Soviet yang memiliki paling banyak masalah dibandingkan negara pecahan lain. Bukan hanya dengan Rusia baru-baru ini saja, tetapi dengan negara-negara lain pun. Sempat terlibat beberapa kontroversi. Walaupun negara ini memiliki banyak masalah, wisatawan asingnya pun cukup banyak. Bukti dari banyaknya pengungsian warga asing di Ukraina saat Rusia hendak menyerang Ukraina kemarin. Yang kelima ada Uzbekistan. Meski menjadi negara pecahan Uni Soviet, ternyata Uzbekistan memiliki letak geografis di benua Asia, khususnya bagian tengah. Dalam beberapa tahun belakang, minat wisatawan Uzbekistan cenderung sangat tinggi, sehingga negara ini menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi. Secara geografis dan budaya, Uzbekistan masih sangat dipengaruhi oleh budaya maupun aksen Rusia. Kesimpulan dari negara-negara pecahan Uni Soviet ini adalah mayoritas negara yang berhasil merdeka dari Uni Soviet memiliki teknologi dan ekonomi yang tinggi serta terstruktur, sehingga negara-negara tersebut unggul dengan kelebihan masing-masing, serta dicap sebagai negara maju oleh kebanyakan negara. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai hubungan perang Rusia dan Ukraina dengan blok Barat dan Amerika Serikat. Tak lama setelah merdeka dari Rusia, tepatnya pada tahun 1994, Ukraina menjalin kerjasama dengan NATO atau North Atlantic Treaty Organization yang berisikan negara-negara dari blok timur termasuk dengan Amerika Serikat. Hal ini membuat Rusia selaku bagian blok timur dan rival dari Amerika Serikat marah dengan Ukraina. Blok timur banyak diisi dengan negara-negara pecahan dari Uni Soviet, dengan Ukraina yang kategorinya adalah negara pecahan dari Uni Soviet, namun bekerja sama dengan NATO yang isinya blok barat sama saja berkhianat dengan teman seperjuangan dahulu kala. Awalnya Ukraina ditawarkan untuk bergabung dengan NATO, namun Ukraina menolak dengan baik-baik dan memutuskan untuk bekerja sama saja. Sejak saat itu, Ukraina menyetujui untuk bekerja sama dengan NATO. Dan saat itu jugalah Rusia dan Ukraina mengalami perang dingin. Perang dingin tersebut sempat terhenti pada tahun 2010 karena presiden Ukraina pada saat itu adalah pro-Rusia. Sayangnya banyak kemarahan dan beberapa rakyat juga negara lain yang mendorong presiden pro-Rusia tersebut untuk mundur. Lalu pada Maret 2014, Presiden Rusia Vladimir Putin mendatangani perjanjian yang menggabungkan Crimea ke Rusia. Kegiatan tersebut memicu krisis diplomatik yang sangat buruk antar blok Barat dan Rusia sejak jatuhnya Uni Soviet. Tidak lama setelah itu, pemberontakan pro-Rusia terjadi di kawasan timur industri Ukraina. Ukraina dan sekutu Barat marah dan menuduh Rusia untuk menghasut pemberontakan dan mengirimkan senjata dan pasukan untuk mendukung dua wilayah yang ingin memerdekakan diri tersebut. Pemberontakan tersebut menjadi konflik besar-besaran pada bulan Mei dan menewaskan lebih dari 10.000 orang. Kemudian puncak perselisihan yang memicu terjadinya perang itu pada tanggal 22 Februari 2022, Putin mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Putin juga memerintahkan pasukan Rusia ke wilayah tersebut. Gelombang kecaman dan sanksi dari Barat menyusul ketika diplomasi gagal menghalangi Putin.
Vladimir Putin mengumumkan operasi militer pada tanggal 24 Februari 2022 dengan menyerang bagian Ukraina, yakni ibu kota Kiev dan bagian negara lain. Dia meminta tentara Ukraina untuk meletakkan senjata mereka dan menginginkan demilitarisasi dari Ukraina. Presiden Amerika Serikat atau Joe Biden mengatakan serangan Rusia akan menyebabkan kehilangan nyawa dan penderitaan. Dia juga mengatakan bahwa Rusia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Sampai saat ini belum jelas apa yang akan berlanjut dari kedua negara tersebut, beserta peran campur tangan negara lain. Apabila peperangan ini akan dilanjutkan, kemungkinan akan terjadinya Perang Dunia Ketiga, dan harga saham akan semakin melonjak turun. Setelah membahas negara-negara apa saja yang terpecah dari Uni Soviet, sekarang saya akan menjelaskan latar belakangnya terjadinya perselisihan antara Ukraina dan Rusia. Dahulu, Ukraina dan Rusia adalah salah satu bagian dari Uni Soviet. Setelah Rusia berhasil merdeka, Ukraina masih menjadi bagian dari Rusia. Ukraina jadi salah satu daerah paling makmur yang luas di Rusia sebelum perang. Selain itu, Ukraina termasuk penghasil gandum utama di Eropa, serta kaya akan sumber daya mineral, juga besi dan batu bara. Ukraina memisahkan diri dari Rusia dan menyatakan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus tahun 1991. Sejak itu, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral walaupun masih menjalin hubungan secara diam-diam dengan Rusia serta negara-negara pecahan Uni Soviet lainnya. Mereka sempat terlibat konflik ketika revolusi Bolshevik terjadi pada tahun 1917. Namun hal ini bukanlah penyebab utama mereka memiliki perselisihan, karena permasalahan tersebut berkaitan dengan blok Barat dan AS. Kita lanjut ke poin berikutnya. Inilah akhir dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.